Ibu Delis. Iya Pak Mario, saya pernah mengalami kegagalan berumah tangga ketika usia saya 26 tahun. 26. Saya menikah di usia 24, kemudian 26 tahun. Pas usia 26 saya bercerai. 2 tahun pernikahan. Ya. Sudah ada putra atau putri? Sudah satu wanita ya. Putra? Putri. Putri. Kemudian setelah itu saya mengalami keterpurukan yang sangat dalam. Saya sangat pesimis, tidak memiliki cita-cita, tidak punya visi dan misi lagi. Saya merasa hidup saya sudah berakhir di situ. Kemudian pada tahun 2011 saya berusaha untuk bangkit. Saya nggak mau terus-terusan terpuruk Pak ya. Saya resmi cerai tahun 2008. Kemudian saya mengikuti seleksi beasiswa ke luar negeri. Alhamdulillah saya berhasil menyelesaikan gelar master saya di Indonesia dan di Jepang. Di Jepang? Iya. Oh bukan main. Orang-orang tidak tahu bahwa saya berhasil meraih gelar master itu sebagai pelampiasan amarah saya terhadap kegagalan saya di rumah tangga. Marah ke kegagalannya atau marah ke orangnya? Malah ke kegagalan saya Pak, karena saya tidak bisa menyalahkan orang lain. Pasti ada kesalahan saya Karena juga. Karena keputusan Anda sendiri? Iya. Jadi saya itu sebenarnya mengalihkan sugesti sukses saya di rumah tangga itu dengan ke pendidikan dan karir. Namun Pak, sayangnya selama 7 tahun setelah saya berpisah itu saya masih belum juga sukses untuk kembali membina rumah tangga karena saya masih trauma juga. Kemudian juga saya merasa iya, ada rasa trauma dan ketakutan untuk kembali salah memilih pasangan gitu Pak. Jadi saya pengen apa solusinya Pak untuk saya supaya saya bisa kembali membenahi kegagalan saya di bidang rumah tangga itu Pak. Kita berikan tepuk tangan dulu. Beliau yang takut gagal orang tuanya atau dia? Yang takut gagal teman-temannya atau Anda? Teman-teman. Kalau Anda ingin sukses. Lihat tuh, ini ingin sukses. Teman-temannya dan ibunya takut gagal. Ini takut salah. Padahal sudah terbukti cerdas, double master loh. Tidak mudah loh. Jepang lagi. Saya pernah hilang di Jepang, di Tokyo, itu nyari jalan itu setengah mati. Karena kan coretan-coretannya dicocokin satu-satu. Nah sekarang, traumanya itu karena takut salah. Sudah pernah mencoba nggak memulai membuka diri bagi cinta yang baru? Sudah Pak. Waktu itu 2008 saya ketemu sama seseorang tapi dia itu playboy. Jadi kayak playboy. Oh dia playboy? Iya. Oh oke. Anda main-main di mana ketemu playboy? Jadi dikenalin sama teman gitu Pak ya. Oke, terus ketemu gagal satu lagi. playboy. Terus? Ya, jadi dari situ saya semakin merasa laki-laki ini kok kayaknya susah buat dipercaya gitu. Kita Tapi udah dulu, tidak semua laki-laki begitu loh ya. Oke. Cool. Anda selain playboy ini siapa lagi yang sudah dikenal? Ada Pak, tapi ya nggak jodoh gitu Pak. Nggak jodoh, itu kenapa? Ya adalah nggak bisa saya ceritain. Kenapa? Sebutkan. Pokoknya intinya dia memutuskan saya gitu tanpa Apa itu? Memutuskan saya karena alasan. Diputuskan? Ya mungkin karena saya juga waktu itu harus berangkat ke Jepang juga Pak. Jadi dia mungkin merasa saya lebih mementingkan karir daripada. Oh, good. Mementingkan karir daripada masa depan bersama dia, gitu ya. Salah nggak laki-laki yang meninggalkan Anda karena Anda memilih karir? Salah nggak laki-laki meninggalkan wanita yang lebih memilih karir daripada bersama-sama? Benar. Cinta itu benci jauh. Jadi cinta itu selalu ingin dekat-dekat. Itu duduk pelan-pelan. Iya toh? Modusnya anak muda itu kalau saat ini pacarnya ngantuk. Itu coba. Ya, sudah pernah dibegitukan. Ya kalau begitu Anda nah, cinta itu benci jauh. Tapi Pak, yang mendorong saya untuk berkarir atau mengambil beasiswa itu adalah dia Pak. Jadi dia mendorong Anda berkarir, tapi setelah Anda berkarir dia pergi. Iya. Tuh.
Karena memang sebagian laki-laki seperti wanita, kalau wanita marah lalu minta diturunkan di pinggir jalan, Anda turunkan nggak? Dia bilang, turunin aku, coba. Anda turunkan nggak? Oh jangan, semakin marah lu, berani mati ya, turunin gitu. Itu wanita hanya mengancam. Wanita ingin tahu apakah kita akan menahan dia. Kan ada wanita yang mau pergi, aku pergi loh. Ya, itu minta ditahan. Nah ini laki-laki menguji. Nah apakah Anda menunjukkan pertahanan begitu bahwa tidak, dia lebih penting daripada karir Anda? Waktu itu sih mungkin karena saya udah terlanjur diterima ya Pak. Jadi mungkin saya merasa ya sesuai kesepakatan awal gitu Pak. Oke, good. Anda punya master pertama, master apa? Ekonomi terapan Pak. MA juga? MET yang di Indonesia. MET. Iya. ET. Ya. Good. Yang satu lagi? Master of International Development Study Pak. Master of International Development Study. Development Study. Bisa nggak satu nggak dapat tapi dapat suami? Nggak bisa Pak, karena kontraknya harus dua-duanya. Harus dua-duanya. Anda keberatan kalau nggak dapat dua-duanya tapi dapat suami? Sebenarnya nggak keberatan Pak. Cuman waktu itu dia mungkin udah marah, sudah ya nggak tahu, pokoknya dia menghilang aja gitu Pak. Good. Kalau gitu pertanyaan berikutnya, apakah ada yang lebih baik dari dia? Belum ada Pak. Saya tersenyum sinis. Dia bilang, apakah ada yang lebih baik? Apa jawabannya? Belum ada. Good. Sudah mencari? Belum. Itu dia. So, kira-kira apa yang Anda lakukan? Kan tadi kan berkeluarga, sekarang saya tanya, apakah Anda masih menginginkan berkeluarga? Setelah saya kuliah ini, mungkin saya rasa percaya diri saya agak naik lagi Pak. Tadinya saya udah nggak mau lagi. Cuman begitu saya selesai ini, saya merasa iya ya, hidup saya harus berlanjut gitu. Saya nggak boleh terus-terusan terpuruk. Stop dulu. Sekarang saya tanya, ini penting sekali. Mengapa harus berkeluarga? Ya karena saya harus punya keturunan Pak. Punya keturunan? Iya. Sudah punya keturunan? Sudah, tapi maksudnya saya juga Kurang kan banyak. butuh pasangan hidup. Oke. Saya juga nggak mungkin Pak hidup sendiri sampai saya mati kan. Stop dulu. Nasihati dia. Apa nasihat dari orang bijak yang pemikir dalam ini? Coba nasihati. Lebih mensyukuri apa yang sudah ada dan Syukuri. Good. syukuri, terus introspeksi diri. Stop dulu. Introspeksi maksudnya ini mungkin bukan belum mencari. Mungkin sudah ada laki-laki yang memperhatikan tapi takut. Karena pada dasarnya, dengarkan ya, kalimat ini penting sekali. A strong woman intimidates a weak man. Wanita yang kuat mengintimidasi laki-laki lemah. Jadi mungkin saja di dalam pencarian Anda untuk laki-laki yang baik itu sebetulnya sudah ada yang mau. Tapi minder. Itu introspeksi maksudnya toh? Iya. Good. Apalagi? Mengambil pelajaran dari sesuatu masa lalu. Mengambil pelajaran dari masa lalu, Iya. tidak menggunakan masa lalu sebagai penjara. Iya. Masa bukan main. Bapak itu ini rupanya orang-orang bijak yang menyamar. So, kalau gitu simpulkan nasihat bagi Anda sendiri. Apa? Ya mungkin untuk saat ini saya mensyukuri apa yang sudah saya Good. terima. Good. Tapi semua saya serahkan kepada Allah. Saya hanya dalam doa saya. Saya itu tidak begitu suka mendengar orang cepat-cepat menyerahkan kepada Tuhan sebelum upayanya baik. Karena campur tangan Tuhan itu turun pada akhir upaya terbaik kita. Ya akan bantuan itu ada dari awal, tapi kalau mau signifikan bantuannya Anda harus mengupayakan yang terbaik. Mengapa Anda ingin berkeluarga?
Selain pasangan hidup dan partner juga ya untuk ibadah kan. Kita kan agama kita belum sempurna kalau belum Good. Sekarang berkeluarga. speknya laki-laki ini seperti apa? Sejak kegagalan saya dulu Pak, saya sekarang hanya berharap dia adalah imam. Pertama dia bertanggung jawab, kedua dia adalah imam buat saya, imam dunia dan akhirat yang kita sama-sama di dunia mengumpulkan bekal untuk di akhirat. Itu aja sih Pak. Kalau tanggung jawab itu laki-laki yang bertanggung jawab dia pasti akan bekerja mencari nafkah untuk saya dan anak saya kan. Hanya dua itu aja sih Pak. Good. Jadi minta bertanggung jawab. Iya. Good. Imam. Super sekali. Sekarang, apa yang membuat ini wanita? Wanita kan syaratnya tidak banyak toh. Jadi cintailah aku sebagai yang satu-satunya. Marilah kita hidup berbahagia selamanya. Hanya dua itu. Kemauan wanita itu hanya dua. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Apa yang Anda lakukan sebagai wanita supaya dia mau? Saya tidak menuntut dia untuk jadi orang kaya atau yang berlebihan. Pokoknya asal dia tahu tanggung jawab dia itu apa. Tanggung jawabnya punya rumah. Wanita itu banyak berdiplomasi. Gini loh ya, sudah saya simpulkan ya. Laki-laki itu diminta beserta semua ronceannya gitu. Semua dibawa apa saja. Di mobil, di rumah gitu kan. Danau punyanya sendiri gitu. Tahu nggak? Laki-laki ini hanya minta Anda menjadi wanita. Bukan sarjana, bukan profesor, bukan direktur, bukan pemimpin cabang. He wants you to be a woman. A woman cantik berdiri di sebelahnya. Anggun. Makan tidak lebih banyak dari suaminya. You know? Waktu berjalan tidak menggetarkan lantai. Duh, kenapa begitu? Istriku lewat, gitu kan? Ayo, seksi, gitu. Napasnya sesak. Di rumah pegang kusen, mas, gitu coba. Laki-laki wanita itu, dia punya uang untuk beli grand piano. Dia ingin duduk-duduk baca koran, dengar istrinya main piano. Itu lalu lari-lari kejar anaknya, ayo makan gitu. Lalu ngurusi taman, dipotong beberapa bunga, lalu bilang, "Honey, aku taruh di sini bunga." That's a woman. Waktu dia luka dalam pertengkaran politik, ekonomi atau apapun, dia bisa datang kepada wanita yang tahu kelemahannya, tapi tidak merendahkan karena kelemahannya, mengobati luka-lukanya. That's a woman. Lalu dia bilang gini, stay with me sebentar, aku tahu kamu sibuk ngurusi dunia, but I'm your life. Aku kehidupanmu. Itu woman, itu yang diinginkan laki-laki. Bukan sarjana, master-masteran itu. Indah sekali kalau istrinya master yang pinter ngurusi keluarga, tapi when she is for him, you should be a woman. A woman. Ya, itu. Setelah ini kita masih punya beberapa cerita lagi dan sharing lagi pastinya bersama dengan Pak Mario. Hanya di sini di Mario Teguh Golden Ways. Apakah saya guru? Ya. Tapi bagi anak muda yang mencemooh, hidup nggak semudah kata-kata Mario Teguh. Mario Teguh cuman ngomong aja belum membuktikan. Apakah saya guru? Bukan.